Pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang diabetes mellitus tipe 2. Ini adalah ilustrasi yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di gambar ini ada gambar pankreas. Si pankreas itu bilang, "I'm not ill, my pancreas is just lazy." Oke. Gimana dong hubungannya antara pankreas dan juga materi kita hari ini? Yuk, kita sama-sama bahas. Tetapi sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan. Apakah kalian mengetahui apakah yang dimaksud dengan 3P? Dan juga apa saja tipe-tipe dari diabetes mellitus? Jadi, tipe dari diabetes mellitus itu ada tipe 1, tipe 2, dan juga gestasional. Ada juga yang lainnya, silakan ayo dibuka Google-nya, dibuka bukunya, YouTube-nya, silakan cari tipe-tipe diabetes yang lain. Namun yang hari ini khusus kita akan pelajari adalah yang tipe 2. Kenapa yang tipe 2? Karena banyak banget yang terpapar sama yang namanya, kok terpapar sih? Keseringan dengar kata terpapar akhir-akhir ini, guys. Jadi, banyak banget penderita diabetes mellitus tipe 2 di dunia ini. Kita bisa lihat data yang ada di layar kalian. Itu dari 2014, 2015, 2017. Semakin banyak orang yang menderita DM. Bukan hanya di dunia, di Indonesia juga banyak. Dan jumlahnya itu semakin meningkat. Coba cek juga deh di jurnal-jurnal, silahkan. Atau buka WHO, atau buka ada. Di situ banyak banget data-datanya. Lalu diabetes itu adalah penyakit yang progresif. Jadi dia bukan penyakit yang menular. Dia itu penyakit progresif yang bisa kalian dapatkan karena beberapa penyebab. Nanti kita bahas ya. Jadi DM itu penyakit progresif yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein, sehingga menyebabkan terjadinya hiperglikemia. DM juga adalah kondisi hiperglikemik saat puasa yang terjadi meskipun insulin dapat bekerja. Kok bisa hiperglikemia padahal puasa dan juga insulin tetap dihasilkan? Gimana pathway-nya? Ya, ini adalah pathway dari penyakit DM. Kalian bisa lihat untuk penyebabnya ada di sini. Ini dia. Obesitas, usia, genetika, dan gaya hidup yang buruk. Nah, ini itu mempengaruhi si pankreas tadi. Kalau kalian ingat ilustrasi yang ada di depan tadi. Jadi sel beta pankreasnya itu rusak. Dan produksi insulin akhirnya menurun. Dan juga reseptor sel kita itu rusak. Kalau reseptor sel kita rusak tuh kondisinya kayak gini. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh sudah kebanyakan glukos, tetapi karena reseptornya itu bermasalah, jadinya tubuh itu berpikir, aduh kayaknya saya kekurangan gula deh, jadinya lemes. Nah akhirnya tubuh itu mengirimkan sinyal kalau dia tuh lemes, dia tuh butuh gula lebih nih, padahal udah banyak gulanya. Nah, di situ insulin dipaksa bekerja lebih keras gitu. Jadinya lama-lama terjadilah defisiensi insulin. Produksinya itu mulai menurun, kerjanya mulai tidak bagus. Nah, jadinya defisiensi insulin. Defisiensi insulin ini akan menyebabkan anabolisme protein menurun. Lalu antibodi menjadi rusak, kekebalan kita juga turun. Nah, ini yang membuat orang DM itu gampang banget untuk terjadi infeksi dan juga neuropati perifer. Tanda dan gejala yang muncul adalah luka sukar sembuh,
Nah, nyeri juga jadi tidak bisa dirasakan dan bisa juga ada gangren. Ups. Lalu defisiensi insulin juga menyebabkan katabolisme protein naik. Nah, ini tuh merangsang hipotalamus, akhirnya membuat polidipsi dan polifagi. Defisiensi insulin juga menyebabkan lipolisis meningkat. Asam lemak jadinya bebas meningkat dan menyebabkan aterosklerosis yang akan berhubungan dengan kejadian miocard infarct dan juga stroke. Juga retina diabetik dan gagal ginjal. Ketika asam lemak bebas ini meningkat, bisa terjadi ketogenesis dan menyebabkan ketoasidosis. Dan sudah pasti defisiensi insulin ini menyebabkan hiperglikemik. Hiperglikemik itu dia bisa menyebabkan glikosuria, lalu osmotic diuresisnya terganggu, dan akhirnya ada poliuria dan kalian bisa dehidrasi. Bisa juga menyebabkan viskositas darah meningkat, sehingga kalau dilihat itu darah tuh kayak menjadi lebih kental gitu. Akibatnya adalah aliran darah melambat, soalnya kan lebih kental. Nah, ini bisa membuat iskemia jaringan dan berpengaruh kepada nekrotik. Berdasarkan ADA, ini adalah batasan nilai dari kadar gula darah dalam tubuh kita. Jadi kalau sedang dalam posisi puasa, ini ya, kalau normalnya itu dia harus di bawah ini. Dan kalau untuk yang 2 jam setelah makan atau yang random, dia itu tidak boleh lebih dari 200. Penyebab diabetes tipe 2 ini kebanyakan dari lifestyle atau gaya hidup yang tidak sehat. Jadi kebanyakan duduk, nonton, main game depan laptop. Nah, ini susah banget karena memang sekarang kebanyakan aktivitas kita itu ya hanya duduk, lihat laptop, lihat layar, main game. Akhirnya bisa kegemukan karena kurang olahraga. Pola makan juga sekarang junk food makin banyak. Harganya juga makin murah karena makin banyak. Dan rasanya juga enak. Jadi pasti banyak banget yang terjebak di 3 ini ya. Kelebihan gula, lemak, kalori itu ditimbun jadi lemak. Dan ini mengakibatkan resistensi insulin yang lama-kelamaan berkembang menjadi diabetes. Risk factor atau faktor risiko untuk DM tipe 2 juga untuk orang-orang yang lack of exercise, overweight, lalu family history, dan juga karena makanan tadi yang tidak sehat. Tanda dan gejala diabetes. Ini yang 3P tadi. Yang pertama poliuri, polidipsi, dan polifagi. Yang lainnya ada kondisi yang selalu lelah atau always tired, lalu weight loss yang tiba-tiba, luka yang tidak kunjung sembuh, lalu ada sexual problems, penglihatan menjadi terganggu, lalu ada rasanya kayak tidak berasa gitu, numbness di kaki atau tangan, lalu bisa juga ada vaginal infection. Komplikasi karena DM itu bisa ke mana-mana. Bisa jadi stroke, bisa jadi gangguan jantung, lalu peripheral and artery disease, diabetic retinopathy, katarak, glaukoma, ada juga diabetic foot, lalu bisa juga ke nefropati dan neuropati. Lalu gimana caranya untuk misalnya udah kena diabetes nih, bagaimana manajemennya? Yang pertama, jaga pola makan. Kalian bisa lihat di piramida makanan yang ini, dari atas itu yang dihindari dan dibatasi sampai yang paling bawah ini yang paling oke. Lalu jangan lupa untuk berolahraga,
monitor kadar glukosa darah, minum obat teratur, medical check up yang teratur, dan juga yang paling penting adalah dukungan keluarga. Ya, ini referensi saya. Kita sudah mencapai akhir. Terima kasih semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan.